Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Nuraini dari Manajemen 6D. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang studi kasus pada perusahaan Indosat. Perusahaan Indosat adalah salah satu perusahaan telekomunikasi tertua di Indonesia. Didirikan pada tahun 1967 dengan nama PT Indonesian Telepon Communication atau Intelsat. Indosat pernah menjadi operator telekomunikasi terbesar di Indonesia. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Indosat mengalami penurunan pangsa pasar yang signifikan dan terancam jatuh. Berikut adalah beberapa subjudul yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu sejarah perusahaan Indosat. Yang kedua, masa kejayaan. Ketiga, faktor dan kemungkinan. Keempat, turunnya Indosat. Kelima, dampak turunnya. Keenam, tantangan yang dihadapi. 7, upaya untuk bangkit. Yang kedelapan yaitu merger. 9, kondisi keuangan. 10, strategi. 11, masa depan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama adalah sejarah perusahaan Indosat. PT Indosat Satellite Corporation Tbk didirikan pada tahun 1967 sebagai suatu badan usaha asing yang menyediakan layanan telekomunikasi internasional di Indonesia. PT Indosat mulai beroperasi pada tahun 1969 yang ditandai dengan diresmikannya Stasiun Bumi Jatiluhur. Pada tahun 1980, pemerintah Indonesia memiliki seluruh saham PT Indosat Tbk sehingga berubah menjadi perusahaan BUMN pada tahun 1994. PT Indosat mendaftarkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta atau BEJ, Bursa Efek Surabaya, dan The New York Stock Exchange Bursa Efek di New York, yang kemudian berhasil meraih penghargaan sebagai perusahaan negara pertama yang mendaftar di Bursa Efek Mancanegara. Kedua yaitu masa kejayaan. Pada era 1980-an, Indosat menjadi satu-satunya operator telekomunikasi di Indonesia. Indosat memiliki monopoli pasar dan menjadi operator yang sangat profitable. Indosat meluncurkan layanan telepon seluler analog bernama Jaringan Seluler Nasional atau Jamsostel pada tahun 1987. Jamsostel menjadi layanan seluler pertama di Indonesia dan mendapat sambutan yang meriah dari masyarakat. Pada era 2000-an, Indosat terus bersaing dengan operator lain dan meluncurkan berbagai layanan baru seperti layanan internet nirkabel dan layanan multimedia. Indosat juga berekspansi ke bisnis lain seperti layanan keuangan dan media. Pada tahun 2002, Indosat diakuisisi oleh Qatar Telkom. Pada era ini, Indosat fokus pada pengembangan jaringan 5G dan layanan internet optik. Indosat juga terus berinovasi dengan meluncurkan berbagai layanan digital baru seperti layanan e-commerce dan layanan fintech. Ketiga yaitu faktor-faktor dan kemungkinan masa depan Indosat. Yang pertama, faktor internal. Manajemen yang tidak efektif, kurangnya inovasi, layanan pelanggan yang buruk, infrastruktur yang tidak memadai, dan budaya perusahaan yang tidak sehat. Salah satu faktor utama yang menyebabkan jatuhnya Indosat adalah manajemen yang tidak efektif. Dalam beberapa tahun terakhir, Indosat mengalami pergantian CEO yang cukup sering. Hal ini menyebabkan ketidakstabilan dalam kepemimpinan dan strategi perusahaan. Selain itu, Indosat juga kurang berinovasi dalam produk dan layanannya. Hal ini membuat perusahaan ini kalah saing dengan operator lain yang lebih inovatif. Indosat juga memiliki reputasi yang buruk dalam hal pelayanan pelanggan. Banyak pelanggan yang mengeluhkan layanan yang lambat dan tidak responsif. Selain itu, infrastruktur Indosat juga tidak memadai untuk memenuhi permintaan pelanggan yang terus meningkat. Budaya perusahaan yang tidak sehat juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan jatuhnya Indosat. Banyak karyawan yang merasa tidak dihargai dan tidak dihormati oleh perusahaan. Hal ini menyebabkan moral karyawan yang rendah dan produktivitas yang buruk. Kedua,
eksternal. Persaingan yang ketat dari operator lain, ketatnya regulasi pemerintah, perlambatan ekonomi, dan bencana alam. Indosat menghadapi persaingan yang ketat dari operator lain, seperti Telkomsel dan XL Axiata. Telkomsel adalah operator terbesar di Indonesia dan memiliki pangsa pasar yang jauh lebih besar daripada Indosat. XL Axiata juga merupakan operator yang berkembang pesat dan berhasil merebut banyak pelanggan dari Indosat. Ketatnya regulasi pemerintah juga menjadi salah satu faktor penghambat Indosat. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan yang membuat operator telekomunikasi lebih sulit untuk beroperasi. Perlambatan ekonomi juga berdampak negatif pada Indosat. Daya beli masyarakat yang menurun membuat orang-orang lebih berhati-hati dalam menghabiskan uang mereka, termasuk untuk layanan telekomunikasi. Bencana alam seperti gempa bumi dan banjir juga dapat mengganggu operasi Indosat dan menyebabkan kerugian finansial. Dan yang ketiga, kemungkinan masa depan. Merger dengan operator lain, akuisisi oleh perusahaan lain, disinvestasi aset, dan bangkrut. Ada beberapa kemungkinan masa depan Indosat. Salah satu kemungkinannya adalah Indosat akan merger dengan operator lain. Hal ini dapat membantu Indosat untuk meningkatkan skala ekonominya dan bersaing dengan operator yang lebih besar. Kemungkinan lainnya adalah Indosat akan diakuisisi oleh perusahaan lain. Hal ini dapat memberikan Indosat akses ke sumber daya dan keahlian baru. Indosat juga melakukan disinvestasi aset untuk meningkatkan modalnya. Kemungkinan terburuknya adalah Indosat akan bangkrut. Hal ini akan menjadi akhir dari salah satu perusahaan telekomunikasi ternama di Indonesia. Keempat, turunnya Indosat. Penurunan kinerja Indosat di tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 terlihat dari beberapa indikator, yaitu pertama, penurunan laba bersih. Indosat di tahun 2023 turun 24% dibandingkan 2022 mencapai 4,5 triliun. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti penurunan jumlah pelanggan sebesar 3,4 jiwa, yaitu 3% menjadi 98,8 juta jiwa. Peningkatan harga kartu SIM baru di awal tahun 2023. Penutupan refund dari bisnis legis seperti SMS dan suara. Meskipun laba bersih turun, Indosat masih mencatat pertumbuhan pendapatan servis. Dan kedua, penurunan pelanggan. Jumlah pelanggan Indosat turun 3,4 jiwa atau 3% menjadi 98,8 jiwa di tahun 2023. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti peningkatan harga kartu baru, migrasi pelanggan ke operator lain, ketidakpuasan pelanggan terhadap layanan Indosat. Kelima, yaitu dampak turunnya Indosat. Pertama, penurunan kinerja Indosat di tahun 2023 berdampak pada harga saham perusahaan yang turun. Kedua, investor perlu mencermati kinerja Indosat di masa depan untuk melihat apakah perusahaan ini dapat kembali bertumbuh. Terakhir, terpuruknya citra perusahaan dan PHK massal karyawan. Keenam, yaitu tantangan yang dihadapi perusahaan Indosat. Pertama, persaingan yang semakin ketat di industri telekomunikasi. Kedua, kebutuhan untuk berinvestasi dalam infrastruktur baru. Ketiga, munculnya teknologi baru seperti 5G dan Internet of Things. Dan terakhir, tekanan dan regulator. 7 adalah upaya Indosat. Pertama, meluncurkan paket data baru yang lebih murah dan menarik. Kedua, meningkatkan kualitas jaringan dan memperluas jangkauan layanan. Ketiga, munculnya berbagai layanan baru seperti Indosat Ooredoo Hybrid dan 5G. Terakhir, melakukan inovasi produk dan layanan. Pada tahun 2018, Indosat melakukan branding untuk meningkatkan citra dan menarik pelanggan baru. Indosat juga meluncurkan berbagai layanan baru seperti Indosat Ooredoo Hybrid dan 5G. Indosat berusaha untuk memperluas jangkauan jaringannya dan meningkatkan kualitas jaringannya. Indosat juga menawarkan harga yang lebih kompetitif dan menarik
pelanggan baru. Untuk selanjutnya, merger Indosat dan Tri menuju raksasa telekomunikasi Indonesia. Pada tahun 2021, Indosat Ooredoo Hutchison resmi terbentuk setelah penggabungan Indosat Ooredoo dan Tri Indonesia. Merger ini menjadi salah satu konsolidaritas terbesar di industri telekomunikasi Indonesia, menciptakan raksasa baru dengan jangkauan yang luas dan potensi besar. Salah satu tujuannya yaitu meningkatkan efisiensi merger bertujuan untuk mengurangi duplikasi daya dan meningkatkan efisiensi operasi melalui energi jaringan, infrastruktur, dan sumber daya. Dan salah satu dampaknya yaitu meningkatkan pendapatan laba. Merger menghasilkan kenaikan pendapatan dan laba yang signifikan bagi IE. Berikutnya yaitu kondisi keuangan perusahaan Indosat setelah melakukan merger dengan Tri. Berikut adalah analisis singkat kondisi keuangan Indosat setelah merger dengan Tri. Dampak positif, meningkatkan pangsa pasar. Merger menghasilkan entitas gabungan dengan 104,3 juta pelanggan, melampaui XL Axiata dan mendekati Telkomsel. Hal ini meningkatkan skala ekonomi dan daya tawar dalam negosiasi dengan vendor dan mitra. Efisiensi biaya. Merger memungkinkan mengurangi duplikasi infrastruktur dan operasi, seperti menara seluler dan jaringan inti. Hal ini dapat menghemat biaya dan meningkatkan margin laba. Spektrum frekuensi yang lebih luas. Merger menggabungkan spektrum frekuensi kedua perusahaan, memberikan Indosat Ooredoo total 72,5 dan 145 di rentang frekuensi penting. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan kapasitas jaringan dan menawarkan layanan yang lebih baik. Untuk selanjutnya yaitu strategi. Setelah merger dengan Tri, Indosat Ooredoo Heritage atau AIO menerapkan beberapa strategi untuk memperkuat posisi di pasar telekomunikasi Indonesia. Yang pertama, strategi pertumbuhan. Memperluas pangsa pasar. Merger menjadikan AIO sebagai operator dengan 104,3 juta pelanggan, mendekati Telkomsel sebagai pemimpin pasar. Hal ini membuka peluang untuk meningkatkan pendapatan dan daya tawar produk dan layanan baru. AIO berfungsi mengembangkan produk dan layanan gabungan, seperti paket data gabungan, perluasan jaringan 5G, dan solusi internet optik untuk menarik pelanggan baru. Efisiensi biaya. Merger memungkinkan pengurangan infrastruktur dan operasi yang tumpang tindih sehingga dapat menghemat biaya dan meningkatkan profitabilitas. Yang kedua yaitu strategi integrasi. Integrasi sistem AIO berupa pengintegrasian sistem IT dan budaya perusahaan Indosat dan Tri secara hati-hati untuk memastikan kelancaran operasional dan meminimalisir kehilangan pelanggan. Optimalisasi spektrum frekuensi. Dengan spektrum frekuensi yang lebih luas pasca merger, AIO dapat meningkatkan kapasitas jaringan dan menawarkan layanan yang lebih baik. Dan yang ketiga yaitu analisis. Menjaga stabilitas keuangan. AIO perlu mengelola utang hasil merger secara efektif untuk memastikan kesehatan keuangan jangka panjang perusahaan. Inovasi berkelanjutan. Menghadapi persaingan yang ketat, AIO harus terus berinovasi dalam hal teknologi, produk, dan layanan untuk mempertahankan dan menarik pelanggan. Untuk selanjutnya masa depan. Pertama, fokus pada masa depan dan data
Kedua, bekerja sama dengan operator lain untuk memperluas jaringan. Ketiga, menekan biaya operasional. Keempat, berinovasi dalam layanan dan produk. Indosat perlu fokus pada layanan digital dan data. Indosat juga perlu bekerja sama dengan operator lain untuk memperluas jaringannya. Selain itu, Indosat harus bisa menekan biaya operasional dan harus berinovasi dalam layanan dan produknya. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Indosat pernah menjadi operator telekomunikasi terbesar di Indonesia. Namun, karena berbagai faktor, Indosat mengalami penurunan pangsa pasar yang signifikan. Indosat perlu melakukan berbagai perbaikan dan inovasi untuk bisa kembali menjadi pemain utama di industri telekomunikasi Indonesia. Dengan merger ini diharapkan dapat menjadikan Indosat Ooredoo sebagai operator telekomunikasi digital terdepan di Indonesia.